selalu menanyakan nama dan juga alamat, golongan darah di awal gitu ya, karena untuk mencocokkan data ya, apabila nanti ada informasi dari PMI yang penting ya, jadi bisa langsung ke alamat pendonor tersebut. Oh ini iya. Buka dong, berkumis beneran kayak iya. Nah, saya udah dapat ini SMS dari PMI tuh, Mbak. Mana coba lihat, Mas. Ini tuh ucapan ulang tahun buat Masnya. Mas, bukan tolong, untuk Mas. donor gitu. Aduh, Masnya malu. Japri PMI Solo, jagongan penting bareng PMI. Masih sama saya deh ya, tapi nggak pakai imut ya, karena basicnya emang imut sih. Hari ini narasumber saya adalah ciwi-ciwi yang sering menjadi pertanyaan para pendonor-pendonor cowok. Itu siapa, Min? Namanya siapa, Min? Tolong banget kalau ada pertanyaan kayak gini tuh tanya langsung ke orangnya ya, jangan lewat sosial media. Oke. Di rumah saya sudah ada Mbak Vina dan juga Mbak Puji. Nah, jadi teman-teman di depan saya ini adalah kita menyebutnya aftaper ya. Ya. Aftaper atau perawat yang melakukan penyadapan darah gitu. Nah, mau tanya nih, penyadapan darah kan berkaitan dengan medis ya. Iya. Nah, apakah si sadapers ini, sadapers, teman-teman aftaper ini, Dracula ini, harus background pendidikannya itu perawat? Untuk saat ini, jadi untuk di PMI Solo itu backgroundnya adalah perawat. Perawat ya? Ya, yang di Aftab itu semua adalah perawat gitu. Jadi misalkan nanti kalau ada yang pingsan atau apa gitu kan sudah tahu langkah yang akan diambil seperti apa kayak gitu. Dan juga SOP-nya sudah tahu juga gitu, Mbak. Oke. Tapi Mbak Vina sendiri juga perawat? Iya, perawat juga. Tapi ada spesifikasinya nggak sih, harus perawat apa atau perawat apa gitu? Ada nggak? Misalkan kalau mungkin di jurusan kesehatan lain kan ada klinis, ada yang non klinis. Nah kalau itu tuh harus perawat yang seperti apa? Atau general, umum? Umum sih, Umum perawat ya? umum. Oke, umum. Berarti kalau misalkan mau join ke PMI, menjadi bagian dari PMI, entah itu on call ataupun staff, menjadi Bisa aftaper, banget. itu bisa banget ya. Iya. Dan harus perawat. Iya, Iya, betul sekali. Bisa nyadap, bisa merawat kamu. Duh. Nah, kalau kita sudah bahas soal kalau mau ke sini harus perawat, kalau mau jadi aftaper harus perawat ya. Iya. Nah, kira-kira sudah berapa lama sih teman-teman semua ini mengabdi di ladang amal PMI? Mbak Vina dulu deh. Kurang lebih 4 tahun, mau 4 masuk tahun. 4 tahun. 4 tahun. Oh, bentar lagi masuk TK dong ya? Kan 5 tahun. Masih PAUD berarti. Oh, masih PAUD. Kalau Mbak Puji sudah berapa tahun? Kalau saya baru sih, Mbak, baru 5 tahun. Oh, baru 5 tahun. Apa kabar saya yang 3 tahun? Sudah 4 tahun dan sudah 5 tahun, otomatis sudah di luar kepala dong ya mengenai SOP kalau mau donor ya kan. Nah, yang mau saya tanyakan adalah kira-kira nih kalau ada temen yang mau donor, itu langkah-langkahnya tuh gimana? Langkah-langkahnya ya. Jadi Jangan langkah tegap maju jalan lah ya. Jadi mulai dari pendonor itu harus bawa identitas dulu. Ya, seperti KTP, SIM, pokoknya yang identitas berfoto ya. Surat nikah, Nah, itu buku nikah itu nggak boleh. kan ada fotonya tapi. Iya, tapi kan harus ini. Oh, tapi kasihan yang jomblo ya. Kirain karena kasihan yang jomblo kan dia belum punya buku nikah. Berarti harus membawa data diri yang Data pertama diri, ya. ya. Oke, selanjutnya? Terus melakukan registrasi. Kalau misalkan belum ada barcode, nanti buat barcode dulu di Oke. bagian depan. Ya. Setelah itu, setelah punya barcode, baru ke bagian komputer. Kita soalnya udah pakai komputer ya, kita udah pakai barcode, tinggal Oke. scan aja, dijawab pertanyaan-pertanyaannya, kemudian tinggal di print, sudah keluar formulirnya. Seperti itu. Baru nanti ke registrasi, kita selalu menanyakan nama dan juga alamat, golongan darah di awal gitu ya, karena untuk mencocokkan data ya,
apabila nanti ada informasi dari PMI yang penting, ya, jadi bisa langsung ke alamat pendonor tersebut, gitu, atau informasi untuk mau donor atau apapun gitu. Ya, setelah dari situ, kemudian di bagian pemeriksaan. Nah, di pemeriksaan itu juga ditanya lagi untuk nama, kemudian golongan darahnya apa, terus diperiksa untuk HB, kemudian tensi dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, setelah itu baru cuci tangan. Cuci tangan ya. Setelah cuci tangan baru ke bed donor. Oke, cuci tangannya cuma sebatas segini aja atau sampai segini kan? Sampai tangan lengan, kita segini sampai nih. lengan. Oh, sampai lengan. siku, sampai siku. Oke, karena area penusukannya nanti di sini Yang ya. mau ditusukkan di sini ya. Sambil selain cuci tangan sambil cuci mata boleh kan ya? Boleh banget. Kenapa ketawa-ketawa? Setelah itu baru dilakukan penyadapan darah ya. And then ada lagi? Terus di situ kita konfirmasi ulang lagi untuk nama dan juga golongan darah, biar tidak salah data, ya kan? Karena nama itu kan sangat banyak sekali, terutama di Indonesia itu kebanyakan nama sama, tapi kan belakangnya beda ya. Iya, kan? betul. Ketika nama itu beda, golongan darah beda kan kita nggak mau salah nusuk ya. Kita bekerja sesuai standar operasional prosedur yang sudah ada di PMI gitu. Oke, gitu ya. Berarti jangan bosan ya kalau misalkan di depan sudah ditanya nama, terus sama alamatnya mana, golongan darahnya apa, terus nanti di pemeriksaan ditanya lagi, nanti mau ditusuk ditanya lagi. Intinya itu adalah untuk cross check ya, apakah orang yang saya tusuk ini sudah benar saya tusuk, saya sadap apa sih, saya ambil darahnya itu sudah sesuai dengan identitasnya gitu ya. Nah, kalau Mbak Puji sudah menjelaskan tentang SOP, ternyata sebenarnya mudah ya, karena itu kan tinggal karena kita sudah komputer base dan kita juga ada aplikasi Ayo Donor, jadi bisa ngisi di rumah, terus bisa di sini langsung scan gitu aja ya. Itu simple banget. Kalau Mbak Puji sudah menjelaskan tentang SOP, sekarang saya mau tanya ke Mbak Vina, kapan nikah? Enggak nanya lo aku lo. Apa aja sih yang menjadi syarat donor? Yang pertama sih itu harus umur 17 tahun. Saya belum bisa ya berarti. KTP. Saya masih 15 soalnya. Ya belum bisa berarti. Oh, belum bisa. Kalau belum punya KTP berarti percaya, saya masih 15, percaya enggak? Belum boleh donor juga. Kalau belum punya KTP berarti belum bisa donor ya? Belum bisa donor. Oke. Selain KTP terus? bisa SIM, bisa, kartu pelajar juga bisa. Yang penting ada itu fotonya. Ada fotonya. Itu fansnya dada dulu. Iya. Fansnya banyak. Fansnya banyak, emang fansnya banyak. Makanya ini saya undang ke sini ya. Ini dia. Itu bukan saya. Buka berkumis gak? Kumis asli. Itu berarti syarat yang pertama adalah 17 tahun dan punya KTP. Kalau nggak punya KTP bisa pakai SIM, bisa pakai kartu pelajar. Pokoknya ada fotonya. Ya. Oke. Terus next? Yang kedua berat badan minimal 45. 45. Mbak Puji bisa banget dong. Iya, kita berdua ya. Kita berdua. Anda tidak mau disalahkan ya, Bun ya. Kita sama ya, kita sama. Oh, iya bener. Berat badan harus 45. Minimal 45. Terus nggak minum obat. Nggak minum obat. Obat tuh gimana maksudnya? Obat itu kan artinya luas gitu loh. Ada obat pereda nyeri mungkin, atau obat masuk angin, greges kan banyak nih. Yang dikategorikan tidak minum obat itu obat apa? Sejenis apa, antibiotik atau? Antibiotik itu nggak boleh, harus itu kan resep dokter, harus dihabiskan dulu. Nanti kalau sudah habis selang 3 hari baru boleh donor. Oke. Terus minum vitamin berarti boleh ya? Boleh kalau vitamin. Yang diperbolehkan itu vitamin boleh. Terus obat tensi boleh, penurun tensi. Terus kolesterol sama asam urat boleh. Sama itu gula ya, Mbak. Gula, tapi selain kalau udah suntik insulin nggak boleh ya? Nggak boleh donor, asal itu gulanya tuh obat oral yang rutin diminum. Kalau sudah insulin nggak tidak boleh. Bisa donor. Next apa lagi?
Untuk HB. Oh, HB. Ya, ini yang paling sering nih ya. Banyak pertanyaan Sangat, juga. Wow. Sangat wow, karena kadang ada yang beberapa ditolak tuh cuma 0,0 sekian aja. 0, sekian aja tuh ditolak ya. 0,1 ditolak. Kenapa nih HB? Jadi untuk syarat donor itu kan HB itu harus 12,5 dan maksimal adalah 17. Oke. Nah, sebenarnya 12 sendiri udah ini ya. Udah oke ya. Tapi untuk syarat donor memang diharuskan adalah 12,5 dan maksimal 17. Oke. Gitu. Terus untuk tensi, untuk tensi paling atas 160/100 dan paling bawah 90/60. Tapi kita juga melihat kondisi pendonornya juga. Kan biasanya dokter udah tahu nih pendonor ini benar-benar sehat atau lemas atau gimana kayak gitu kan, dokter lebih tahu kayak gitu. Biasanya kalau memang kondisinya tidak memungkinkan biasanya kita tolak gitu. Kalau masih oke ya kita lanjut gitu. Tapi kenapa sih kayak misalkan HB harus segitu, padahal 12 sendiri, HB 12 itu kan sudah dikatakan baik ya. Bukan berarti kalau nggak 12,5 nggak baik, karena memang standar yang ditentukan oleh pemerintah itu untuk donor adalah 12,5 minimal. Kenapa harus segitu sih? Kalau kurang gitu kenapa? Mempengaruhi apa? Karena mempengaruhi dari kualitas darah juga, karena kita PMI itu adalah sangat menjaga kualitas darah. Jadi ketika sampai ke pasien pada saat ditransfusikan itu bisa sangat membantu agar HB dari pasien tersebut bisa naik begitu. Karena tujuan utamanya adalah membantu meningkatkan HB pasien itu sendiri ya. Makanya dibuat standar ini sesuai undang-undang ya. Nah, undang-undangnya itu minimal 12,5. Betul nggak? Betul. Kasih hadiah dulu dong. Mau berapa? Nah, itu tadi sudah menjelaskan mengenai SOP dan juga syarat-syarat donor ya. Nah, kalau misalkan nih aku donor, kira-kira tuh butuh waktu berapa lama satu pendonornya? Kurang lebih butuh waktu 10 menitan. 10 menit ya. Tapi setiap orang sih beda-beda. Oke, paling cepat ya kurang lebih 5 menitan mungkin ya. 5 menit ada. Pernah menjumpai yang 5 menit? Pernah. Luar biasa. Tapi cewek gitu berpengaruh nggak sih? Sama aja kecepatannya? sih. Sama aja ya. Tergantung pembuluh darahnya juga sih. Itu kalau yang konvensional. Tapi kita kan ada apheresis juga ya. Kalau apheresis tuh berapa lama? Kalau untuk apheresis itu kurang lebih ya, itu 60 menit. 60 menit ya. Dan untuk satu jaman nih, dari zaman purba sampai zaman 1 jam, kurang lebih 1 jam. 1 jam. Nah, terus sebelum dilakukan syarat apheresis ya. Nah itu, ini untuk berat badan itu minimal 55. Mbak Vina bisa dong? Menurutmu bisa nggak? Bisa lah, saya aja segini bisa. Beda. Berarti berat badannya berbeda ya? Kalau yang konvensional itu 45, kalau yang ini 55. Kemudian sudah pernah donor yang biasa konvensional itu sekitar 3 kali. 3 kali. Kemudian nanti dicek juga venanya. Yang dicari adalah vena yang lurus dan juga ini ya agak besar gitu ya. Karena nanti prosesnya adalah darah itu keluar, kemudian nanti masuk lagi gitu. Jadi ada proses antara masuk dan juga keluarnya darah. Dan keluar masuk berarti. Ya, dengan menggunakan mesin. Mbak diguyu, Mbak. Ya kan bener, keluar masuk darahnya. Iya bener kan, memang bener. Dan itu pakai mesin ya, mesinnya sudah canggih, bisa memisahkan darahnya sendiri. Nanti keluar sudah bentuk trombosit seperti itu. Jadi kalau donor yang konvensional itu sekitar 5-10 menit ya tadi ya Mbak Vina sampaikan. Kalau apheresis itu 60 menit. 1 kurang lebih jam, ya, kurang lebih 1 jam ya, bukan 1 jaman. 1 jaman after jenggoten ujuk-ujuk. Nah, tadi ada 2 jenis donor, ada konvensional dan apheresis. CC-nya berbeda nggak untuk yang diambil itu berapa banyak? Beda. Kalau donor konvensional 350. Kalau untuk apheresis 300. CC sama mili itu sama ya?
Sama. Wah. Kalau konvensional 350. Kalau aparesis 300. Karena kalau aparesis itu yang diambil adalah cuma trombositnya aja. Oke, wow, luar biasa sekali. Nah, pernah nggak sih, kan Mbak Vina sudah 4 tahun di sini, Mbak Puji sudah 5 tahun di sini. Pernah nggak nemu kayak pendonor yang habis donor tuh apa gitu, efek setelah donor? Pernah nggak? Pernah sih. Apa? Jerit-jerit saja? Enggak. Oh enggak ya. Pusing, tapi itu jarang pusing sekali ya? sih terjadi ya. Oke. Selain pusing, mungkin ada yang Mual. pingsan di bahu ayang. Nggak ada kan, udah ditemenin ayam. Oh iya. Nggak mungkin pingsan lah. Lah kalau kayak saya nggak ngajak ayang gimana? Ini bisa jadi pingsan. Karena belum ada ayang. Oh berarti harus ngajak ayang ya biar nggak pingsan. Tapi itu efek yang paling basic ya sebenarnya ya. Tapi jarang terjadi. Jarang kan, ya? terjadi sih. Oke. Kenapa kok bisa kayak gitu? Apa misal belum disemangatin ayang pas mau donor? Ya itu yang pertama mungkin. Oh itu yang pertama. Apa mungkin itu tidurnya kurang juga bisa. Oke. Terus apa kecapean? Mungkin belum makan juga, mungkin dari pagi ya kan, siang juga belum, donor malam. Nah, ketika dia belum makan terus dia kecapean, istirahatnya kemarin kurang, nah gitulah. Oke. Ya kalau belum makan, Mbok, ngechat saya tak ingetin makan. Enggak, Deng, bercanda, Deng. Itu efek yang paling sering ditemui biasanya seperti itu ya, kayak, dan itu wajar. Itu bisa recovery-nya kalau kita ngapain? Itu ya kita setelah donor ya, itu kan kita akan dapat snack. Nah, itu bisa diminum untuk kacang hijau, terus kemudian untuk mengembalikan lagi ya kita konsumsi seperti buah, sayur, kemudian air putih yang banyak kayak gitu sih. Nanti darah akan memproduksi kembali dengan yang baru. Gitu. Ada yang baru Mbak Dia? Belum. Oh belum. Cuma baju baru. Karena kemarin Lebaran. Alhamdulillah. Kalau ada ya pacar baru. Nah, itu namanya apa ya? Mau ngobrol soal tadi adalah efek samping dari donor, tapi ini jarang terjadi. Ya. Dan saya rasa juga saya sendiri nggak pernah ngalamin efek seperti itu, walaupun saya nggak disemangatin ayang gitu kan. 1001 ya. 1001, bener emang 1001. Mungkin ada faktor-faktor yang lain ya, misal kurang istirahat atau apa. Kalau saya sih kurang diajak malam minggu aja. Nah, teman-teman ini kan sudah terbiasa di bagian aftap ya. Kira-kira nih benefit apa sih yang bisa pendonor dapatkan ketika pendonor itu donor darah di PMI Solo selain snack yang tadi? Apa ayo? Itu bisa dapat kaos kalau setahun 5 kali kalau untuk cowok. Kalau untuk perempuan 4 kali minimal. Oke, itu gift tahunan ya berarti ya, reward tahunan. Selain itu mungkin sama itu bisa dapat penghargaan minimal donor 10 kali. Minimal 10 kali, dan ada kesempatan buat ketemu Pak Presiden, Pak Gubernur gitu-gitu juga kan ya? Iya, ada. Oke, ketemu Mbak E juga. Kayaknya yang paling dinanti-nantikan tuh itu deh. Yang ini kan. Baru 1 bulan udah kembali lagi. Nah, karena itu saking kangennya, tau gak sih? Tapi itu adalah benefit tahunannya ya. Kalau misalkan kita tiap kali donor itu kita juga ada es krim, kopi dan yang lain sebagainya ya. Oke. Dapat es sama Mbak E nih. Oh, belum muncul fotonya ya. Nanti kalau muncul ya kita buktikan apakah dia benar-benar berkumis atau tidak. Nah, kalau teman-teman ini sudah senior di atas saya ya, karena saya kan masih newbie Kak, mohon bimbingannya ya Kak ya. Saya masih 3 tahun di sini. Oh ini dia. Buka dong, berkumis beneran Kak. Iya. Buka dong kayaknya, buka apa gitu ya. Tadi udah 4 tahun mengabdi di PMI, yang satu sudah 5 tahun mengabdi di PMI. Punya nggak pengalaman yang
unik atau pengalaman yang lucu selama menjadi aftaper? Ini senyum-senyum kayaknya banyak nih. Mungkin Mbak Vina dulu. Ini kayaknya paling banyak pengalamannya ya. Apa? Ya, Tetot, waktu habis, peserta selanjutnya. Ya, jadi pada saat itu kan ada pendonor ya. Nah itu baru donor 1 bulan, jadi belum ada 2 bulan. Dan dia cuma baca sekilas bahwa ada SMS dari PMI. Kemudian dia daftar di bagian registrasi, kok datanya nggak bisa masuk gitu. Terus datang ke bagian pendaftaran ya. Setelah dilihat, Mas lah ini baru 1 bulan, jadi Masnya belum 2 bulan gitu. Lah saya udah dapat ini SMS dari PMI tuh Mbak. Mana coba lihat, Mas, ini tuh ucapan ulang tahun buat Masnya. Mas, bukan untuk donor gitu. Aduh, Masnya malu. Itu karena mungkin Masnya terlalu excited ya. Terlalu excited jadi dikiranya udah waktunya donor, padahal PMI ini sangat baik hati. Ulang tahun aja diucapin. Karena PMI so sweet banget. Karena PMI itu memahami kaum-kaum seperti saya, gitu kan. Kalau Mbak Vina pengalaman lucunya apa? Atau mungkin pengalaman yang lain deh yang nggak lucu, lucu aja deh, yang lucu. Oh, yang lucu aja. Itu setelah donor ada yang ketinggalan sendalnya. Tolong. Udah sampai luar nggak sadar dia. Mungkin dia rasanya feel like home ya. Jadi kayak di rumah nggak pakai sandal pun nggak masalah. Terus balik lagi. Iya kan. Dengan sadar si bapaknya atau? Enggak. Dikasih tahu petugasnya. Tolong dong Bapak, ya lain kali pakai sepatu aja. Tapi pakai sepatu sebenarnya waktu donor boleh kan ya? Boleh ya. Jadi nggak usah dilepas pun nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Takutnya kalau misalkan apa namanya sepatunya bertali mungkin ya, nunduk-nunduk jadi agak bisa aja pusing gitu. Atau ini darahnya bocor kan kurang lama. Oke. Nah, ada nggak sih ajakan buat teman-teman semuanya biar mau donor? Capek banget. Wajahnya lo humoris. Buat Mbak Puji deh. Sahabat-sahabat PMI, ya, buat Bapak Ibu, adik-adik tercinta yang sudah 17 tahun. Bagi yang belum pernah donor, silakan datang ke PMI Solo dengan membawa identitas, karena tetes darah Anda itu sangat bermanfaat untuk banyak orang gitu ya. Ya nggak tetes no, bertetes-tetes kan 350 cc ya kan. Itu kan ibaratnya. Ya, ibaratnya gitu. Karena memang kalau saya pernah baca sebuah artikel nih, ternyata kebutuhan darah dalam 1 hari itu bisa sampai 300 kantong. Dan itu bener ya. Karena setiap harinya PMI Solo juga melayani sekian ratus kantong darah. Kalau Mbak Vina mau ngajak siapa kalau donor? Ngajak keluarga. Bohong banget loh. Ngajak yang itu Kan. Boleh lah. Dia ngajak siapa? Saya sudah tidak usah diajak ya, karena sudah kesadaran dari dalam diri sendiri untuk donor. Dulu sih ada yang diajak. Sekarang mau cari dulu. Coba ajakan donor buat teman-teman yang di rumah dong. Aku gini. Ini shy cat ya guys. Malu-malu kucing tapi sebenarnya mau. Pokoknya gitu aja ya. Kalau mau donor di PMI Solo tuh nggak usah ragu, karena selain benefitnya yang banyak tadi, juga petugasnya pasti melaksanakan sesuai dengan SOP-nya. Dan sekarang lebih simpel karena ada aplikasi Ayo Donor yang bisa kalian dapatkan di App Store maupun di Play Store, betul ya? Jadi bisa ngisi dari rumah, di sini tinggal scan aja. Nanti ketemu sama mbaknya ini, silahkan buktikan apakah dia berkumis atau tidak. Jeng. Dan jangan DM lagi. Namanya siapa Min? Tolong ditanya sendiri ya. Kalau mau kenalan tanya aja sendiri. Oke. Gitu aja podcast kita pada sore hari ini. Sampai jumpa di Japri PMI Solo selanjutnya. Dadah.